Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat program menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal Flutter. Di dalam Flutter sudah terinclude Dart. Jadi, ketika kita install Flutter, Dart akan otomatis terinstall. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, klik View, kemudian pilih Command Palette. Nah, di sini teman-teman ketik Dart, kemudian pilih yang Dart New Project. Nah, di sini ada pilihan lagi, teman-teman pilih Console Application. Nah, ini kita disuruh untuk membuat foldernya. Untuk membuat folder, teman-teman terserah mau di local disk C ataupun D ataupun yang lainnya. Di sini kita buat coding Dart. Contohnya. Kemudian select folder. Nah, ini untuk nama aplikasinya apa? Untuk namanya kita bikin aja pertemuan 1. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada notifikasinya. Nah, setelah selesai, ini adalah program bawaannya. Lalu bagaimana untuk runningnya? Untuk runningnya, klik terminal, kemudian new terminal. Nah, ini otomatis dia udah masuk di sini. Kita CD masuk ke folder bin karena codingnya berada di dalam folder bin. Kemudian kita running Dart pertemuan 1.dart. Di sini muncul error karena dia nggak bisa membaca pertemuan 1, sedangkan untuk filenya pakai underscore, berarti kita typo. Nah, perlu diingat, harus diperhatikan penulisan nama file. Nah, ini muncul hello world. Nah, bagaimana cara kita menggantinya? Untuk menggantinya cukup dihapus saja. Ini dihapus. Kita mau nampilin hello world, jangan hello world program pertama misalnya. Nah, teman-teman kemudian save, kemudian running kembali hello program pertama. Lalu bagaimana cara kita membuat, misalnya kita mau membuat program penjumlahan, contoh sederhananya aja. Berarti kita membutuhkan variabel. Untuk di Dart kita bisa menggunakan var. Var ini kepanjangannya variabel, jadi dia bisa menjadi string, bisa menjadi integer, bisa menjadi double atau bilangan desimal. Misalnya kita mau buat penjumlahan saja, misalnya bilangan 1 kemudian bilangan 2. Nah, kita ingin inputkan. Kalau untuk input perintahnya, kita harus import library-nya terlebih dahulu. Dart.i.2 input output. Nah, kemudian kita buat di sini stdout. Ini untuk nampilin sekaligus untuk menginputkan angkanya. Kemudian misal kita bikin masukkan bilangan 1. Kemudian bilangan ini kita jadikan sebagai integer. Caranya, bilangan 1 sama dengan integer dot parse, kemudian stdin. Stdin ini ada untuk mengambil angka yang kita inputkan. Sebenarnya di sini udah ada library-nya, jadi kita tinggal membuat kata kunci di depannya. Kemudian untuk bilangan 2, cara inputnya tinggal kita copy aja. Di sini bilangan 2 ganti dengan 2. Nah, di sini sudah kita inputkan. Kita coba tampilkan. Untuk tampilkannya pakai print. Kemudian bilangan 1 up. Bilangan 2-nya apa? Di sini pakai dolar ya untuk nampilinnya. Terkhusus untuk di print menggunakan dolar. Kita coba save. Kemudian kita running kembali Dart pertemuan underscore 1.dart. Ini adalah nama filenya. Kemudian enter. Nah, masukkan bilangan, misalnya kita menginputkan 5 dan 6.
Nah, muncul kan 5 dan 6. Lalu kita ingin menjumlahkannya antara bilangan 1 dan bilangan 2. Berarti kita butuh variabel baru, misalnya di sini bikin integer hasil bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian kita mau menampilkan hasilnya aja. Nah, gini. Hasil dari penjumlahan, uniknya kita tidak perlu buka tutup petik, langsung aja bisa dibuat dengan dolar hasil. Kita coba save dulu, kemudian kita running kembali, kita masukkan 6 dan 7. Nah, hasilnya adalah 13. Dia akan langsung terbaca. Lalu bagaimana cara kita ingin membuat file baru atau file baru atau project baru? Untuk membuat file barunya, klik kanan bin, kemudian new file. Misal buat pertemuan 2.dar. Jangan lupa .dar-nya. Nah, di sini kan kosong. Nah, ini bisa kita running, kita contohkan, kita copy pertemuan 1 ke pertemuan 2. Nah, di sini kita mau inputkan nama. Oke, kita inputkan nama, berarti kita ulang aja. var nama, kemudian stdout, alright. Objeknya ini cuman masukkan nama. Nah, kemudian kita di sini kan untuk nama disimpan ke dalam variabel nama. Di sini nggak perlu pakai integer parse karena nama akan kita jadikan sebagai string. Jadi kita langsung aja stdin.read byte synchron, kemudian titik koma, kemudian kita bikin nama adalah, tinggal kita kasih aja nama. Oke, kemudian kita save. Nah, untuk runningnya tidak lagi menggunakan pertemuan 1, melainkan menggunakan pertemuan 2. Masukkan nama Budi, dan yang keluar 66. Kenapa 66? Di sini bukan red byte, but dia red line. Sorry, maaf. Kemudian kita coba running Budi. Nah, yang keluar adalah Budi. Oke, bagaimana cara menggunakan sweet case dan lainnya? Itu untuk codingannya hampir sama dengan PHP ataupun C++, hanya saja untuk penulisannya yang berbeda. Jadi silakan teman-teman implementasikan dengan contoh-contoh kasus yang lain. Terima kasih.